ibadah kepada Allah. Nah, kalau sudah dapat nikmatnya ibadah, bisa seperti itu kedudukan manusia di sekeliling kita itu. Kondisinya seperti kalajengking yang sewaktu-waktu waspada bisa ngentut ya, berbahaya bagi kita. Wasani, dan yang kedua, alasan yang kedua yang mendorong untuk uzlah. Qad uttomai anhum bimarrotin, memutus tomak kepada manusia sama sekali. Fayahunu alika amruhum, maka menjadi gampang perkara mereka bagi engkau. Lianna man la tarju naf'ahu, sesungguhnya seseorang yang tidak bisa diharapkan manfaatnya, wala takhafu darruhu, dan tidak bisa diharapkan, tidak dikhawatirkan bahayanya, fawujuduhu wa adamuhu sawaun, maka ada dan tiadanya mereka sawaun, itu sama saja. Yang kedua alasannya, ya sudah, tidak usah. Alasan yang kedua adalah tidak usah bergaul dengan mereka dengan cara memutus kebutuhan-kebutuhan kepada mereka. Nah, kalau kita sudah memutus, tidak butuh kepada manusia di sekeliling kita, itu lalu menjadikan kita ada dan tidaknya orang-orang di sekeliling kita itu sama saja. Membahayakan atau tidak membahayakan sama saja. Wasalisu, dan yang ketiga, tubsiru afatihim wa tadhkuru dzalika wa tukarriruhu ala qalbika. Tubsiru, engkau amati, afatihim, bahaya-bahaya manusia itu. Wa tadhkuru, dan ingatlah bahaya-bahaya itu. Wa tukarriruhu ala qalbika, dan ulang-ulangi bahaya berkumpul dengan manusia itu. Diulang-ulangi terus pikiran itu. Lianna hadhil adkaris salasata, karena sesungguhnya pemikiran-pemikiran yang tiga tadi, yang pertama tujuan uzlah adalah untuk bisa konsentrasi ibadah kepada Allah, yang kedua memutus tomak kepada manusia sama sekali, yang ketiga lalu mengingat-ingat bahwa manusia itu mengandung bahaya-bahaya kalau bergaul kepada mereka, itu diingat-ingat. Lianna hadhil adkaris salasata idza lazimtaha, karena sesungguhnya mengingat-ingat yang tiga ini, jika engkau lazimkan, torihat bika an suhbatil khalqi ila babillahi ta'ala, bisa mengusir keinginan engkau an suhbatil khalqi, bersahabat dengan manusia, ila babillahi ta'ala, menuju kepada pintu takarrub kepada Allah Ta'ala, wa tafarrudi li ibadatihi, dan menyendiri untuk beribadah kepada Allah. Wahabbathu ilaika, dan mencintai Allah ilaika, kepada engkau. Wa alzamatka babahu, dan maka bisa terbuka lebar babahu, pintu-pintu Allah. Wabillahi taufiq wal ismatu, dan hanya milik Allah at-taufiq wal ismatu, dan perlindungan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini yang membahas tentang uzlah. Yang pertama, Imam Ghazali menyarankan bahwa uzlahnya itu daripada di padang pasir, lebih baik kita bergaul dengan teman-teman seperti itu. Nah, di antaranya yang kita lakukan bersama ini, kita sedang ada di madrasah-madrasah majelis pengajian untuk bergaul dengan teman-teman yang baik, dibanding lalu mensunyikan diri ada di padang pasir, jauh lebih banyak setan-setannya, nggak bisa terhalangi oleh kita. Dan yang kemudian berikutnya, Imam Ghazali membahas 3 alasan yang mendorong seseorang untuk uzlah. Yang pertama, supaya bisa fokus kepada Allah. Yang kedua, supaya bisa memutus rasa tomak kita kepada manusia-manusia yang lain. Yang ketiga, supaya kita selalu ingat bahwa di samping kebaikan-kebaikan di manusia itu ada juga bahaya-bahayanya. Dengan cara mengingat yang 3 ini bisa mendorong seseorang untuk uzlah. Mamang-mamang sekalian yang dimuliakan oleh Allah, para pemirsa, itu menjadi pilihan bagi kita. Apakah uzlah menyendiri, tapi pilihannya yang baik kalau menurut saya bergabung, berkumpul di dalam pondok-pondok, madrasah-madrasah, majelis-majelis pengajian, atau justru berpisah sama sekali di padang pasir, itu bahayanya lebih besar.
tidak bergaul sama sekali dengan manusia, itu bahayanya justru kalau melihat tadi lebih besar, banyak pasukan-pasukan setan yang berusaha membuat kita gagal di dalam takarrub kepada Allah SWT. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat bagi kita, bisa dipraktekkan, terutama yang berkumpul, bergaul dengan majelis-majelis pengajian, madrasah, dan di pondok-pondok. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.